أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya ikhwani rahimakumullah, kalau kita mau sukses, syaratnya adalah manajemen waktu, disiplin. Yang mau jualan, itu kalau mau sukses loh ya, saya kan belum jualan bener, karena belum sempat jual udah habis. Kenapa? Dibagi. Belum sempat jual udah habis dibagi. Nah, kalau mau sukses, itu jam bukanya toko sama jam tutupnya yang sama. Cek toko-toko yang sukses. Kamu datang jam 7, mau beli, dia akan ngomong, nanti ya jam 10 bukanya. Betul? Jam 7 mau ngasih duit loh, diterima nggak? Enggak, nanti ya jam 10. Kadang kita gemes, aku harap tuku. Ya kan? Ditolak. Nanti, Pak, Mas, Bu, Mbak, jam 10. Nggak akan dilayani. Karena itu ada sesuatu memang dalam disiplin waktu. Jam 4 sore tutup, kita jam 4 lewat 1 menit, mau beli, maaf, datang kembali besok. Sebel atau nggak sebel? Sebel. Saya ini mau bayar, ya mohon maaf, toko sudah tutup. Dan justru toko yang model begini nih, yang larisnya luar biasa. Betul. Kenapa? Karena itu kelihatan kalau yang punya toko disiplin, mau manage waktunya, mengatur waktunya. Nah, kita ini yang beriman, beramal soleh, udah diingatkan, seharusnya kita ini bisa mengatur waktu lebih bagus dari siapapun. Tapi kenapa kita nggak bisa mengatur waktu kita? Makanya Imam Ghazali ketika bahas manajemen waktu ini indahnya luar biasa. Kamu harus turut tip ya, mengatur waktumu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan kamu seperti kambing yang bangun tidur bergerak semaunya. Nanti kalau ngantuk tidur semaunya, kalau lapar makan semaunya, kalau birahi rekam semaunya. Naudzubillah min dzalik. Jangan jadi seperti kambing. Semua ada waktunya. Itu yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW, diwariskan kepada para sahabat, diwariskan kepada para tabi'in, para aulia wassolihin, para ulama, sampai sekarang. Dari mulai Jumat sampai Ahad pagi, ya, majelis ini udah mengajarkan cara mengatur waktu, nggak pakai kata-kata, tapi pakai praktek. Ringan atau berat? Ringan toh? Nggak berat ya? Nah, nanti kalau udah pulang, kok jadi hilang semua itu rasanya? Kok beda ya di rumah ya? Kenapa? Karena kita nggak terapkan ini. Seharusnya terapkan di rumah pagi, baca wiridnya, terus coba ngobrol sama orang tua. Asyik nanti itu. Tapi taklimnya hilang nggak hilang. Bisa taklim lewat YouTube. Atur waktunya. Bisa baca kitab. Tapi saya pengen makan berjamaah. Ya ajak saja kucingmu berjamaah. Gitu aja kok repot. Nanti kalau saya bilang ajak suami nggak punya suami, ajak istri belum punya istri, ajak orang tua nanti bilang udah wafat, aku hidup sendiri. Ya udah beli kucing sana. Ya ajak kucingnya makan berjamaah. Kucing ya, ajak ngobrol kucingnya, kan menyenangkan juga ya. Cukup menyenangkan. Yang penting kita buat itu bisa jadwal hidup kita teratur gitu loh ya. Jadwal hidup kita teratur. Ya itulah manajemen waktu. Makanya orang-orang yang udah biasa mengatur waktunya dengan benar dalam bisnis, ya dalam kerja, itu selalu meeting itu pertemuan terikat dengan waktu. Terlambat 1 menit, mereka akan mengatakan kamu terlambat 1 menit. Kamu terlambat satu menit. Coba lihat naik kereta api di Jepang misalnya. Pernah ke Jepang? Oh, saya sengaja mau pamer dikit gitu loh. Naik kereta api di Hong Kong. Pernah ke Hong Kong? Naik kereta api di Madinah ke Mekah. Pernah? Insya Allah pernah, insya Allah. Amin. Nah, insya Allah dipernahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu waktunya kelihatan. Sekian menit lagi kereta api akan sampai dan jalan. Daftar waktunya udah ada. Dan nggak ada judulnya keretanya terlambat sekian detik, nggak ada. Shhh. Jadi kalau kitanya terlambat, kitanya ditinggal kereta. Keretanya nggak akan terlambat. Kecuali kalau diterlambatkan sama Allah Ta'ala, ada kecelakaan dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Tapi base system kereta itu disiplin waktu. Sehingga keretanya dihargai sama manusia. Aku harus hargai dia, aku harus tepat waktu. Kalau tidak nanti aku ditinggal. Kalau tidak aku nih. Itu contoh dari kereta. Maka kalau hidup kita ini disiplin waktu, ya kita akan dihargai oleh jagat raya ini. Jagat raya akan menghargai kita. Karena itu ketika Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid matta'anallahu bituli hayatih duduk bersama Habib Anis rahimahullah di Zawiyah Masjid Riyadh, di tempat Habib Anis biasa ngajar. Sampai sekarang tempat itu ada ya.
Nah, insya Allah kalau antum punya kesempatan hadir ikut kajian di sana, qiraah siang, roha, nikmati tempat itu, ada keberkahan. Nah di situ Habib Anis kemudian menjelaskan, kita biasanya kalau hari Rabu baca Ihya Ulumuddin, kalau hari Kamis baca Ihya Ulumuddin, kalau Selasa fikih, kalau Senin sirah nabawiyah, kalau Jumat karena Jumatan libur, kalau hari Sabtu tafsir, kalau hari Ahad libur karena pada pergi keluar kota refreshing. Apa kalimatnya Habib Umar bin Hafid? Jawabannya, Masya Allah, hadhihi barakatul waqt. Ini loh berkahnya waktunya ini, Masya Allah. Inilah berkahnya waktu. Inilah berkahnya waktu. Karena disiplin gitu. Zuhur 1 jam kurang lebih, Senin baca sirah nabawiyah, Selasa fikih, ya Rabu Kamis Ihya Ulumuddin, kemudian Jumat libur, ya Sabtu baca tafsir, Ahad libur. Karena disiplin di situ ada keberkahan. Saya melihat bagaimana disiplinnya Al-Habib Anis bin Al-Habsyi, kakeknya Habib Muhammad. Habib Anis itu setiap Jumat beliau itu punya kegiatan pergi ke villa yang ada di Tawangmangu setiap Jumat sama hari Ahad. Padahal Jumatannya di Solo, ya Jumatan di Solo. Selesai Jumatan pulang ke rumah, makan siang, ya sekitar jam 2 bawa mobil ke Tawangmangu, duduk di sana baca kitab sedikit, minum teh, nanti ba'dal maghrib pulang ke Solo. Dan itu dilakukan terus menerus, ya dilakukan terus menerus, disiplin. Setiap pagi ya jam 10, jam 9, jam 10 pergi ke toko. Untuk apa? Menunggu kalau ada pembeli. Kemudian sore ba'dal asar, ya menjelang maghrib ke toko, nunggu kalau ada pembeli. Itu dilakukan disiplin. Dan ternyata betul, hanya orang-orang yang memang disiplin mengatur waktu itu yang mendapatkan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Mulai hari ini siap kita, ini saya ngomong ke diri saya sendiri ya, siap kita mengatur ulang waktu kita, siap kita menata ulang hidup kita, siap kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yakin ya, jalankan itu. Sumpek tuh nggak akan sempat tinggal bersamamu. Mampir mungkin, ya, karena begitu mampir kamu usir dia dengan sholat zuhur. Begitu mampir kamu usir dia dengan makan berjamaah. Begitu mampir kamu usir dia dengan tidur. Begitu mampir kamu usir dia dengan sholat asar. Begitu mampir kamu usir dia dengan zikir ba'dal asar menjelang maghrib. Mampir lagi kamu usir dengan sholat maghrib sampai isya. Sempat tinggal nggak dia? Nggak sempat. Ini enggak, gara-gara sumpek zuhurnya hilang, asarnya hilang, makannya hilang, sampai hidupnya naudzubillah min dzalik. Karena nggak disiplin. Orang yang udah, mohon maaf, ini contoh terakhir setelah ini Habib Muhammad, karena saya ada tugas yang harus saya jalankan. Habib Muhammad nanti akan menjelaskan banyak hal insya Allah. Beliau datang jauh-jauh dari Tawangmangu ini, ya, istri, anak, dan keluarganya ditinggalkan, ya, ditinggalkan, lagi refreshing, mertuanya ditinggalkan, Masya Allah, demi santri-santri weekend yang nggak jelas ini. Ya, kalau istrinya kan jelas gitu ya, mertuanya kan jelas, anaknya jelas. Kalau kita kan nggak jelas ini, status kan nggak jelas ya Bib ya. Sama-sama cari ilmu. Orang yang diet, kalau disiplin berhasil nggak? Yang buat orang diet nggak berhasil gara-gara apa? Nggak disiplin. Betul ya? Nah, oke. Kegodaan itu selalu ada. Orang yang punya kegiatan olahraga pagi, ini sederhana aja, jogging pagi setengah jam, itu susah stres itu. Istiqomah loh ya, susah stres gitu. Kenapa? Karena begitu mau stres, jam istiqomahnya jogging itu akan mereset otaknya. Bukan saatnya stres, saatnya jogging. Bukan saatnya stres, saatnya jogging. Lah kalau jogging istiqomah aja bisa membuat yang tadinya stres jadi nggak stres, reset otaknya. Lantas bagaimana kalau itu kegiatan yang namanya sholat, zikir, ya cari nafkah. Seharusnya kita cari nafkah itu nggak stres. Kalau itu dijadikan kegiatan yang istiqomah dan disiplin. Contohnya disiplin cari nafkah, seorang Habib di Hadramut sana, dia lagi pesen barang berkontainer-kontainer onta, ya, ternyata barangnya terlambat datang. Dikira oleh orang-orang terjadi perampokan, dianggap hilang. Maghrib sampai isya istiqomah ngaji di masjid, sholat di masjid. Ba'dal maghrib anaknya masuk masjid, lihat ayahnya lagi baca Al-Quran, disamperin, dibisikin, ayah, alhamdulillah itu barangnya nggak hilang, ternyata paketnya terlambat. Apa jawaban ayahnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini waktuku zikir, waktuku baca Al-Quran, waktuku berdoa, maghrib sampai isya. Kamu bawa urusan dunia ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar kamu, 1 tahun kamu nggak boleh ketemu saya. Kamu saya pindahkan di pondok pesantren sana yang ada di luar kota, dan seluruh harta saya yang sampai tadi sedekah lillahi ta'ala. Sanggup niru? Disiplinnya sampai segitu. Ya kita nggak usah gitu-gitu amat gitu ya. Itu amat begitu gitu ya. Namanya juga wali tingkat tinggi. Kalau kita ya wali ya udah. Tingkat kamar gitu aja ya.
tingkat rumah sudah terlampau berat ya mungkin ya. Banyak persaingannya, tingkat kamar nggak ada saingannya kan. Wali untuk diri sendiri. Wali murid belum punya anak juga. Nikah belum gitu ya. Bagaimana bisa jadi wali murid? Wali nikah apa lagi? Ya apa? Apa lagi? Jadi gitu.